Assalamualaikum dan salam sejahtera bagi kita semua. Good morning, ladies and gentlemen. It is honor to welcome all attendants to the World Class Professor 2021 program, Fine-Tuning Focus Group Discussion Series 7 with the theme of International Funding, Pengembangan Akademik, Kurikulum, Laboratorium, Riset, dan Penguatan Sumber Daya Manusia. Now, please join me to welcome our special guest who will act as keynote speaker today. Welcome to Honorable Ibu Dr. Nur Sahara Pasaribu, MSc, Dean of Mathematics and Natural Science, Universitas Sumatera Utara. Welcome to the Honorable Associate Professor Dr. Suryati Paiman, SWCP Program from the University of Putra Malaysia, UPM. Welcome to the Honorable Professor TS Engineering Muhammad Rusal from University Teknologi Mara UITM Malaysia. Welcome to the Honorable Mr. Ron Gu, PhD from the Nanyang Technological University NTU Singapore. Welcome to the Honorable Mr. Evelyn Mual Sinambela as the CEO PT Nabolas Teknologi Indonesia. Welcome to the Honorable Mrs. Christina Simanjuntak, SSI MSI from the Universitas Sumatera Utara. And the last keynote speaker, welcome to the Honorable Mr. Rickson Siburian, PhD, as Chief Executive of WCP Program 2021 from the Universitas Sumatera Utara. Okay. Before our begin our agenda, we will listening our national anthem. Ladies and gentlemen, please take a good and upright attitude. Okay, please, Mr. Tonda. He is one of the presenter. Nah, Bapak ini salah satu presenter yang paling populer ya di FGD kita ini karena topiknya ya sangat spesial sekali, apalagi terkait buat mahasiswa yang terkait dalam bidang entrepreneur. Okay, now I give time to Mr. Evelyn. Mute, Pak Evelyn. Mute. Oke, terima kasih ya. Buat panitia yang udah kasih saya kesempatan. Saya sebenarnya ikutin dari awal sambil saya kerja juga coding di sini. Jadi sebulan ini saya begadang terus. Topik kita hari ini adalah tentang big data. Tapi izin saya coba boleh nanggapin sedikit yang materi yang beberapa sebelumnya. Jadi saya capture ada Dr.
menurut Sahara itu ada capture tentang digitalisasi ya, sistem-sistem yang ada di kampus itu bagus sekali. Kemudian yang terakhir, pembicara terakhir dari NTU itu yang nomor 12 itu penting tuh dicatat tuh yang sleuthing tadi. Jadi supaya tidak ada iseng-iseng berhadiah, perlu itu yang namanya dibentuk di USU itu kecil-kecilan aja lah. Mungkin main ke ITB, lihat PIB gitu ya. Mereka itu jago cara mencari dananya. Mungkin bisa dimulai dari teknologi kecil atau misalnya pusat inkubator kecil, kemudian mereka mencari proyek di LPC, nanti sebagian dananya masuk ke kampus dan itu dibagi untuk riset. Jadi supaya tidak coba-coba, memang harus ada tim yang memang bisa mereview supaya ini tidak wasting time gitu loh. Jadi kira-kira itu poinnya seperti itu. Jadi kalau di ITB itu ada bendera untuk tanding di proyek namanya LAPI ITB. Itu mereka itu sangat powerful di pemerintahan. Jadi proyek mereka juga besar-besar juga. Dan saya pernah di sana sebagai konsultan di situ. Oke. Itu masukan dari saya. Hari ini saya akan bahas tentang big data ya. Jadi saya bicara big data ini karena memang saya pelaku di sini dan saya pakai big data ini. Nanti khusus untuk mahasiswa ini materinya kita nggak usah berat-berat lah. Biar yang berat-berat itu nanti rektor aja yang mikirin sama timnya. Kita yang ringan-ringan saja di sini ya. Oke. Saya wait ya. Ini agak sedikit mengganggu. Oke, ini kita bicara big data ya. Jadi Google Firebase salah satu solusi untuk big data. Ini sebelum materi terakhir tentang robot ya. Kami pakai big data itu di belakang kami itu adalah Google. Jadi Google. Sebenarnya big data itu seperti apa sih? Jadi adik-adik mahasiswa kalau nanti bicara big data, kalau jadi konsultan big data itu rata-rata gajinya itu 25 juta loh. Benar, 25 juta. Khusus untuk seperti konsultan BI saja itu rata-rata 10 juta. 10 juta ya. Jadi kalau jago di big data itu bisa sampai 25 juta. Karena startup-startup itu siapa yang menguasai big data, dia yang akan menang. Siapa yang menguasai data, dia yang akan menang. Jadi seperti kita di kebun binatang itu, kita bisa berburu produk di situ. Scalable produknya bisa di situ. Seperti kita mau hunting katakanlah target, udah ketahuan targetnya yang mana dengan big data. Seperti itu. Jadi biar tahu big data itu apa, ini slide-nya agak sedikit ramai memang. Saya bikinnya. Jadi apa itu big data ya? Jadi big data itu kita harus tahu definisinya supaya kita juga tidak terjebak soal big data ini. Jadi big data itu adalah sebuah penyimpanan yang besar. Itu penyimpanannya itu bisa berstruktur maupun tidak berstruktur datanya. Tapi dia berhubungan. Kita sendiri nggak ngerti itu gimana cara menghubungkan, tapi dia berhubungan. Nah itulah yang dipakai oleh perusahaan-perusahaan berskala besar untuk kegiatan sehari-hari. Tanpa kita sadari seperti kita main WhatsApp, main YouTube, main Instagram, TikTok, itu semuanya big data. Jadi saya pun pakai big data, cuman sizingnya nggak seperti yang di perusahaan-perusahaan besar. Kalau di Indonesia yang perusahaan besar itu ya mungkin ya seperti misalnya perbankan, layanan perbankan, lembaga keuangan itu main big data yang besar gitu ya. Tapi itu pun masih kalah dengan model-model data-data yang disimpan seperti di Instagram, di TikTok itu jauh lebih besar yang di luar sana seperti itu ya. Jadi kayak model perbankan tuh data itu rata-rata data yang berstruktur. Jadi bisa dikatakan memang big data tapi sizingnya nggak seperti yang di luar sana. Nah ini materi big data. Jadi big data itu apa? Jadi ada data yang struktur. Data struktur itu seperti apa? Itu nanti saya akan perlihatkan di software, nanti akan kelihatan seperti apa ya. Jadi biar tahu nih ini makhluknya big data itu seperti apa. Jadi kalau Bapak Ibu punya Excel, Word ya, kemudian apapun itu adalah bagian dari data. Jadi data itu ada yang struktur, itu seperti database. Database itu paling gampang tuh melihatnya seperti Excel lah gitu ya. Excel. Jadi Excel itu adalah pertemuan antara kolom dengan baris ya, A11, A12. Nah, itu seperti itu. Jadi ada yang namanya database SQL dan ada database yang non SQL. Jadi yang kalau SQL itu seperti Oracle, SQL Server atau MySQL. Nah, kalau yang non SQL ini yang saya pakai sekarang namanya Firebase. Jadi Firebase itu adalah bagian dari big data. Jadi big data itu tidak hanya bicara database, tapi bicara yang data unstructured. Unstructured itu seperti apa? Video.
video itu tidak berstruktur dia. Nah kemarin kan waktu saya presentasi yang 2 kali sebelumnya, saya mengekstrak data gambar menjadi data structure. Itu yang embedding di data science-nya. Jadi data unstructured itu seperti teks, gambar, video. Nah inilah coba TikTok, YouTube, Instagram, itu data yang tidak berstruktur. Ya, itu disimpan ya, Bapak Ibu sekalian, disimpan dalam satu media, dan media itu sendiri itu terkoneksi satu sama lain. Jadi kita mau cari apapun bisa gitu, mau cari apapun bisa. Jadi inilah materi big data yang ada yang di cloud ini seperti ini ya. Nah seperti apa big data itu kegunaannya? Jadi, nah ini konsep big data. Jadi kalau bicara big data itu harus, jadi misalnya gini, misalnya mobil itu kalau bisa dikatakan kalau mobil itu bisa bergerak. Mobil itu bisa bergerak kenapa? Karena ada mesin, ya, ada setirnya, ada bannya seperti itu. Jadi big data pun punya yang namanya elemen penting. Jadi ada 5V disebut di sini, di rata-rata konsultan bilang 5V. Jadi ada volume. Pertama itu volume. Jadi volumenya harus besar, ya. Kalau nggak besar, dia tidak big data, dia cuma disebut data saja ya. Jadi kalau datanya cuma seperti sampai giga lah ya, seperti dia. Saya itu pemakai cloud itu hosting saya itu sekitar 20 giga. Jadi saya tidak bisa mengklaim bahwa saya bermain di big data ya, tapi saya mengklaim permainan saya di big data karena ada data-data yang lain yang saya olah gitu. Jadi tidak hanya sekedar volume di situ. Jadi sekarang itu ada sampai namanya tera, peta, exa sama zeta byte seperti itu ya. Itu volumenya harus besar. Yang kedua adalah ini variety. Jadi jenis datanya harus banyak ya. Jadi tidak hanya database, tidak hanya struktur data, kemudian juga harus ada gambar, datasheet ya, format JSON atau misalnya format-format yang teks seperti itu. Ini harus ada. Kemudian value. Value ini terutama terkait dengan data itu harus sebanding dengan resource untuk menampilkan ke layar. Jadi kalau datanya besar, tapi misalnya laptop lah. Kalau kita punya laptop, katakanlah RAM-nya 4 giga, kita mau pakai software-software seperti permainan game, itu value-nya nggak sebanding. Itu bisa nanti laptopnya jadi ini cepat rusak karena panas. Jadi big data itu juga membutuhkan yang namanya memori besar. Itu yang namanya value. Kemudian ada velocity. Velocity itu ini biasanya masalah di lapangan. Jadi kalau misalnya trafficnya tinggi atau naik turun, kemudian seperti misalnya data yang sekarang lagi rame itu kan datanya si Peduli Lindungi, itu trafficnya kan besar ya seperti itu ya. Itu ada pengiriman OLTP. Kalau misalnya trafficnya besar, jangan sampai pengiriman OLTP itu error atau jangan sampai OLTP itu salah sasaran. Nah itu jadi big data harus memperhitungkan yang namanya traffic. Jangan sampai data yang dikirim itu error, atau ada yang disebut dengan seperti kalau di kripto namanya blockchain, atau kalau di kita di konsultan namanya blocking process. Jadi kalau blocking process kayak gini, misalnya Bapak Ibu punya ATM, jangan sampai ATM Bapak Ibu udah masuk ke ATM, saldonya berkurang, duitnya nggak keluar. Nah itu satu blocking proses itu. Jadi itu yang disebut dengan velocity. Jadi jangan sampai ketika ada traffic, datanya error seperti itu ya. Jangan sampai Bapak Ibu masukin ATM-nya ternyata uangnya belum keluar, tapi saldonya sudah dipotong. Itu biasanya karena nggak online ya, karena jadi sistemnya itu parsial, dia tidak online. Kemudian ada yang namanya veracity ya. Jadi veracity itu adalah data itu akan teruji. Jadi data itu teruji misalnya gini Bapak Ibu. Misalnya kita menyimpan data di dalam satu katakanlah langsung misalnya satu address gitu ya, satu address. Nah, data itu disimpan katakanlah di row 1 dan di kolom 1. Tahu-taunya itu disimpannya tidak di situ tapi di tempat lain. Nah, itu juga menjadi kriteria bahwa konsep big data itu harus bisa menguji data. Itu biasanya kalau misalnya trafficnya tinggi, itu kadang suka down, suka misalnya hang. Nah, kalau suka hang, kadang-kadang data itu ada yang masuk, ada yang tidak. Nah, ini jadi data sampah atau garbage gitu ya. Jadi garbage in, garbage out itu memang masih berlaku. Nah, itu konsep big data seperti itu. Jadi adik-adik mahasiswa tahu konsep big data. Boleh Bu, kena jorok. Ada orang yang mau ikutan itu. Jadi apa sih manfaat big data ini ya? Jadi kita itu di konsultan IT ya. Dulu saya sebelum main di cloud ini saya pakai yang namanya hosting. Jadi hosting itu ya memang terbatas sekali lah ya, terbatas sekali ininya fitur-fiturnya ya.
terbatas. Akhirnya saya pindah juga akhirnya ke cloud karena pertimbangan pertama itu masalah biaya sih sebenarnya sih, biaya. Yang kedua adalah jaminan bahwa biasanya perusahaan-perusahaan provider internet provider itu bilangnya SLA-nya 99%, padahal sebenarnya belum tentu juga gitu. Jadi ya pintar-pintar juga kita harus mencari yang namanya provider yang bagus. Rata-rata di Indonesia itu ada 10 sih yang bagus. Kalau di Singapura tuh juga favorit, di Indonesia tuh namanya tuh kalau nggak salah seperti Blue Ocean atau misalnya Digital Ocean tuh mereka banyak tuh customer yang ada di Jakarta. Nah ini manfaat big datanya adalah pertama adalah memang biayanya menurun Bapak Ibu. Dulu saya waktu main-main di hosting ya, main-main apakah itu share hosting atau misalnya virtual share hosting, itu saya bisa reduce cost itu sekitar 40%. Jadi kalau belanja IT saya misalnya 1 juta, saya sekarang belanja IT jadi 600.000. Mungkin ya sekitar adalah pengurangan sekitar 30%, 40% ya. Itu saya berkurang memang biayanya. Tetapi memang kebutuhan data saya banyak gitu, sehingga biaya untuk total ownership cost-nya untuk IT belanja itu juga tetap naik juga karena memang biayanya akan mengikuti dengan kebutuhan data itu sendiri. Kemudian pastilah mengurangi waktu dalam penyusunan rencana bisnis. Ini pasti ada. Jadi big data itu nanti targetnya adalah ketika misalnya datanya berkumpul, maka biasanya manajemen itu akan lebih bagus dalam menyusun rencana bisnisnya. Kenapa? Karena datanya banyak. Jadi misalnya begini, gampangnya begini deh. Misalnya rektor USU minta, Pak Prof gitu, berapa sih jumlah dosen kita di MIPA? Nah, sekarang datanya tanya sama stafnya, dosen kita ada berapa ya? Gitu. Tapi dengan adanya big data, maka yang tadinya rektor bisa mengambil keputusan dengan cepat karena dia tahu oh ternyata SDM-nya untuk yang dosen di salah satu fakultas itu ada sekian banyak gitu ya. Nah itu kecepatannya. Kemudian mampu menghasilkan bisnis yang tepat itu jelas. Karena apa? Karena sekarang paling gampang itu adalah informasi yang cepat yang masuk ke atas mengkerucut seperti piramida begitu, itu pasti akan menghasilkan keputusan yang cepat seperti itu ya. Jadi track record datanya juga terlihat dengan jelas dan itu historinya adalah seperti itu. Itu pasti semua unit bisnis, kampus, perusahaan pasti pakailah. Cuman seberapa besar datanya dan seberapa powerful data itu lain cerita. Kemudian ini menghindari kegagalan proses rumit dalam sistem IT. Iya. Jadi Bapak Ibu, IT itu memang rumit, tapi kerumitan metodologi dalam IT itu akan mempermudah proses gitu ya. Jadi IT itu akan mengambil rumit-rumitnya proses, kemudian rumit-rumitnya dalam hal komputasi, perhitungan-perhitungan. Nah, itu diambil semua oleh IT. Jadi, kalau punya big data, enaknya adalah kita itu tidak seperti pulau-pulau. Jadi misalnya, saya nggak tahu ya di kampus-kampus ya, tapi kalau di kampus yang di swasta di sini, itu rata-rata sistem ERP-nya sudah integrated ya, sudah integrated dan sudah masuk ke versi 4 bisa pembayaran. Saya nggak tahu kalau di sini apakah untuk RKS saja masih pakai transfer manual, nah atau misalnya harusnya pakai namanya payment online seperti itu. Jadi kalau sistemnya pecah-pecah ya, fakultas A punya sistem sendiri, fakultas B punya sistem sendiri. Nah ini akan menjadi kerumitan sendiri. Akhirnya ya begitu terus itu recycle itu berulang-ulang seperti itu ya. Jadi big data bisa menjadi solusinya. Tapi memang software yang di atas big data itu juga harus mampu melakukan integrasi ke semuanya. Karena sekarang ini apapun softwarenya, apapun datanya, ketika dibangun API-nya itu bisa integrated ya. Jadi kalau misalnya ada misalnya gini, kampus tuh nanti di slide berikutnya ada yang sistem akademik, saya kasih slide. Misalnya begini, misalnya MIPA punya sistem tadi kan dikasih tahu tuh webnya tadi tuh bagaimana mengajukan surat permohonan itu kan pasti akan terrekod tuh datanya. Nah kalau misalnya ada sistem yang ada di MIPA, kemudian ada sistem yang ada di kedokteran, kalau ini nggak nyambung, itu maka proses itu akan terjadi pulau-pulau, sehingga akan mungkin seperti semi manual dan semi otomatis. Nah, usahakan sistem itu mengalir semuanya otomatis ya, seperti robot seperti itu. Oke. Nah, ini pengguna big data di Indonesia. Jadi seperti kita ya, end user. Ini saya capture dari ABGI. Jadi ABGI itu adalah Asosiasi Provider Indonesia, seperti misalnya Telkom, kemudian Indosat, atau misalnya perusahaan-perusahaan provider lah, seperti Nusa gitu ya. Nah ini diriset sama lembaga UI bahwa memang kita besar pasarnya, jadi pengguna internet di Indonesia itu besar memang, dan itu fakta. Jadi kalau ada
pendapat orang kalau menguasai pasar suatu startup, kuasai Indonesia itu benar gitu. Jadi karena memang pasar Indonesia besar sekali ya. Jadi kita saja itu 34% itu terkoneksi dengan internet. Jadi ini pun yang tadi 34% ini di breakdown itu 85% itu main di handphone ya. Sudah agak tinggalkan yang desktop. Tapi desktop itu memang pasti nggak akan bisa ditinggalkan karena ada fungsi-fungsi di desktop yang memang harus membutuhkan layar lebar seperti itu ya. Jadi ini sosial medianya overview-nya ini bisa nanti dilihat lah. Ini cuma sekedar data saja bahwa saya ingin meng-capture bahwa Indonesia pasar yang gemuk untuk bisnis-bisnis yang diotomatisasi dengan IT. Jadi kalau ada bisnis manual diotomatisasi dengan IT, Indonesia pasarnya gemuk, kira-kira seperti itu ya. Nah ini pengguna big data itu seperti kampus, ada industri, pendidikan, government, sistem pemetaan, keuangan, ini semuanya membutuhkan yang namanya big data. Ya, big data ya, marketplace seperti itu, marketing, scheduling, transportasi, sistem pemetaan, semuanya butuh big data. Nah sekarang pertanyaannya adalah big data itu mau ditaruh di mana? Kan ini kan pertarungannya ya. Sebagai contoh misalnya gini, perbankan ini rata-rata seperti perbankan devisa umum, ya saya sebutlah misalnya seperti BCA atau Mandiri, itu belanja IT-nya itu bisa triliunan setahun. Itu mulai dari belanja IT, training software, kemudian antivirus, kemudian pelatihan-pelatihan, itu triliunan. Dan mereka mengeluarkan itu make sense karena apa? Karena volume penjualan mereka juga puluhan triliun juga seperti itu. Jadi seperti misalnya pendidikan, saya capture pendidikan karena ini kan programnya si WCP ya. Jadi seperti apa sih pendidikan itu saya capture di sini. Jadi saya olah datanya, misalnya pengguna big data untuk kampus. Nah, ini adalah pasti ada di kampus USU atau Nomensen atau misalnya Unimed atau misalnya kampus-kampus lain swasta yang ada di Medan, pasti punya yang namanya sistem ini. Walaupun ini pecah-pecah atau misalnya sistem-sistem ini katakanlah ya mungkin semi otomatis gitu ya. Pokoknya bisa registrasi, nanti pembayarannya bisa pakai manual. Itu juga nggak masalah sih sebenarnya. Seperti misalnya database mahasiswa, database dosen, database keilmuan, pengelola infrastruktur seperti itu. Nah, kemudian ada ERP. ERP itu gini, ERP itu namanya singkatan Enterprise Resource Planning. Jadi seluruh bisnis proses yang ada dalam suatu proses A sampai Z itu ditaruh software gitu ya. Jadi modulnya misalnya gini, katakanlah misalnya modul kampus, ada yang namanya registrasi kemahasiswaan, kemudian dia belanja RKS-nya, kemudian dia bayar, kemudian dia mengajukan yang namanya katakanlah misalnya perbaikan nilai, kemudian dia mengajukan yang namanya riset segala macam. Itu ada. Nah, apakah dia berbentuk ERP? Saya tidak tahu. Yang tahu adalah kampus masing-masing. Tapi kalaupun misalnya tidak ERP, nggak masalah karena belanja ERP ini besar juga biayanya. Jadi untuk sebuah ERP itu nggak kemana-mana, itu hitungan mungkin 200 juta itu nggak akan kemana-mana untuk softwarenya aja ya. Software sama servernya yang kecil. Nah kemudian ada yang namanya community system. Nah di sini bisa masuk nih sebenarnya funding tadi. Makanya saya capture waktu judulnya adalah funding. Saya bilang, kalau kayak gitu masalah funding biar dosennya nggak pusing gitu cari funding, udah dosennya riset saja. Jadi dosen riset, dosen keilmuan. Nah bentuk saja yang namanya creation startup-nya. Creation startup-nya itu atau pembangun startup-nya itu adalah dia yang urusin tuh, bikin proposal, bikin yang seperti tadi yang dari NTU tadi itu biar aja mereka nanti kan bisa deal-dealan itu. Kalau misalnya risetnya bagus, nanti akan menghasilkan startup dan itu bisa diuji ke industri. Biasanya kan, mohon maaf nih, kalau ya saya sih bukan dosennya. Kalau misalnya dosen tuh ya udah cuma dapat duit dari dikti, laporan dapat duit beres. Ini kan sekarang seperti kata yang tadi Dr. Nusana, selesai di laporan gitu ya. Tapi diuji ke industrinya ya, diuji ke industrinya nggak cocok seperti itu. Nah, itulah gunanya yang namanya lembaga-lembaga kecil tadi untuk melihat matching nggak produk sama pasarnya. Kalau nggak matching nggak akan jadi startup itu. Jadi itu ya udah begitu aja, cuman sekedar ngambil ini aja keilmuan dari si orang yang mengajukan seperti itu. Kemudian beasiswa. Nah beasiswa kalau di rata-rata sekarang di kampus-kampus di Jawa itu beasiswa itu diambil dari endowment fund yang dari alumninya. Jadi itu dalam bentuk utangnya. Jadi diutangin tuh mahasiswa nanti dibayar. Kalau dia lulus kerja itu diutangin. Jadi dana itu dari dana alumninya itu diambil seperti itu.
Kemudian dashboard monitoring. Nah, ini saya bikin satu dashboard monitoring untuk supaya adik-adik mahasiswa bisa melihat nih, kalau jadi konsultan dashboard monitoring gajinya 10 juta lah, nggak mana-mana. Gaji seorang IT sekarang itu, yang paling kecil itu ya, sekarang itu 5 juta. Jadi IT itu sekarang profesi yang dicari gitu, karena semenjak pandemi ini, lowongan kerja IT itu lompatannya tinggi sekali. Ini dashboard monitoring saya bikin untuk yang mahasiswa, ada education, finance, dan accounting. Kemudian ada riset ya, commercial lab funding, jurnal ilmiah. Nah ini yang saya bilang tadi. Kalau kaitannya dengan startup, ya udah kampus UNSUR bikin aja startup kecil-kecilan, membuat yang namanya riset ini. Jadi dia bukan meriset, tapi adalah memfasilitasi inkubatornya gitu. Jadi mulai aja dari MIPA yang kecil-kecil. Nanti tinggal deal aja. Kalau dia dapat dana, ya nanti dapat dong share-nya ke kita berapa. Karena kan butuh juga kita untuk, ya namanya kita juga minum kopi lah seperti itu ya. Nah juga harus di-share juga ke si lembaga itu. Kemudian e-learning. Jadi ada online course, video tutorial. Jadi e-learning ini sebenarnya mendekstruksi jumlah mahasiswa yang ada di kampus. Ya seperti itu. Nah sekarang ada ruang guru, ada misalnya bisa AI, macam-macam. Saya pun ngajar di situ, dibayar juga nggak mahal, nggak tinggi. Yang penting saya ngajar dua kali presentasi, tapi biaya ngajarnya per orang itu paling juga 50.000. Jadi itu yang sekarang yang terjadi semenjak masa pandemi. Jadi orang tidak lagi ke kampus, tapi cari ilmunya, kemudian dia bikin project seperti itu ya. Oke, ini kita masuk ke merek ya. Jadi supaya fair, saya masukin Telkom di situ. Padahal Telkom itu sebenarnya nggak masuk dalam kuadrannya si Gartner. Jadi ada majalah Gartner. Gartner ini adalah pemeringkat IT nomor 1 di dunia. Ya, itu dia punya metodologi dalam pemeringkatan. Kalau misalnya survei produk mungkin seperti katakanlah misalnya kalau website itu ada yang namanya Alexa ya. Kemudian seperti juga kalau Nielsen itu kan pemeringkat mereka melakukan survei produk, jasa ya kan seperti itu. Nah, Gartner ini setiap tahun tuh selalu mereview produk-produk, apapun itu produknya, mau produk PC kah, server kah, atau data cloud kah, apa aja terserah sama mereka. Itu diperingkatkan sama mereka dan metodologi mereka itu teruji dan memang benar gitu. Jadi kalau big data pemainnya itu ya ininya aja. Pertama ada namanya Google, ya ada Google, ada Oracle, ada Microsoft, ada Amazon. Nah ini pemain baru nih yang Huawei nih. Nah Telkom tuh bisa lah untuk ukuran nasional, tapi untuk ukuran dunia ya ntar dulu gitu ya, kira-kira seperti itu. Saya pun dulu pernah pakai cloudnya Telkom yang ada di Serpong. Jadi Google itu ini adalah peringkat big data provider di dunia, itu namanya di kuadran 4. Jadi di kuadran 4 itu namanya adalah market leader. Makanya kami pakai yang market leader. Yang kami pilih adalah si Google. Nah, kenapa Google? Nanti ada alasannya seperti itu ya. Nah, kenapa nggak Oracle? Kenapa nggak Microsoft? Jadi kalau saya bedah ini, Google itu ya tahu sendiri lah Google ya. Nanti Google ada slide-nya. Oracle itu adalah perusahaan ERP, tapi yang terkenal dari Oracle adalah database-nya. Jadi database yang berstruktur SQL nomor 1 itu Oracle ya. Jadi Oracle itu memang database-nya memang jago banget lah pokoknya. Jadi bisa dia menyimpan data biner itu sampai dengan panjangnya itu sekitar 40. Nah, bayangin aja 40 digit itu berapa itu slot untuk angkanya. Kemudian ada Microsoft. Nah, sekarang pun Microsoft tadinya dia main-main di desktop application seperti misalnya Office, kemudian ada yang namanya Dynamic, ada yang namanya katakanlah misalnya presentasi kayak begini. Nah, dia sekarang pun main yang namanya di data cloud, namanya Azure gitu ya. Kemudian ada Amazon Web Service, ini juga penantang juga. Jadi Amazon juga punya yang namanya Amazon Web Service ya. Jadi Amazon itu terkenal sekarang dengan robot otomatisasi gudang mereka. Jadi kalau Bapak Ibu startup kira-kira mau mereduce cost, ya udah bikin saja gudang virtual yang ada di Amerika. Jadi barang-barang dari Indonesia di drop semua ke Amerika, langsung satu gelondongan, satu kontainer gitu ya, satu kontainer, nanti dari sana baru di retailin. Jadi ngirimnya nggak pecah-pecah lagi. Jadi itu tekniknya si Amazon sekarang. Jadi mereka sangat menguasain lah pasar e-commerce lah, seperti itulah kira-kira ya. Kemudian ada Huawei itu ya ini untuk ukuran pemerintah, bukan pemerintah, untuk ukuran di dalam negeri ya cukup familiar lah, dan mereka masuknya juga sangat baik lah. Jadi
mereka juga dapat pasar di sini. Ada satu lagi sebenarnya sekelas Telkom namanya BitsNet. BitsNet itu besar juga seperti Telkom. Jadi Telkom ini memang terkenal memang main di data center. Itulah bisnis mereka, selain pendapatannya utamanya dari si anak perusahaannya, si Telkomsel, dia pendapatan dari yang namanya digital yang disebut dengan IndiHome-nya. Itu produk mainan Telkom ya, seperti itu. Nah, seperti yang saya bilang, kami ini membangun yang namanya startup baru yang nanti akan saya presentasikan di yang terakhir ya, panitia ya, itu yang tentang robot kripto ya. Jadi makanya kami terutama saya begadang-begadang nih selama sebulan ini untuk supaya bisa launching sebelum akhir tahun. Ini kenapa kami pilih Google? Pertama adalah dia raksasa dunia. Ini nggak bisa dibantah lah. Kalau dicari nih, siapa mesin pencari nomor satu ya Google. Kalau dicari website nomor satu di dunia ya Google. Jawabnya Google. Diketik aja, bisa dibuktikan kok. Kemudian data centernya itu banyak. Nanti saya tunjukin data center dia ada di mana-mana. Kita sendiri seperti saya nggak tahu data center dia ada di mana, gitu. Tapi ketahuan areanya. Kemudian dia mesin pencari nomor satu. Nah ini yang saya sebut tadi. Kenapa ini? Ya ini ada misi kami juga. Mudah-mudahan kami diakuisisi aja sama si Google, karena Google itu suka mengakuisisi startup dia. Jadi biasanya setahun tuh bisa 5 kali atau berapa kali dia akuisisi. Ada yang mati, ada yang hidup seperti itu. Jadi nggak apa-apa bagi dia. Uangnya kan dia banyak. Bingung juga dia uangnya mau taruh mana. Jadi kerjanya begitu. Jadi ada engineer dia kerjanya mantau-mantau startup. Nah ini cocok nih beli, ini cocok dibeli. Nah ada juga nih cocok dibeli untuk dimatikan gitu juga, mereka ada engineer yang kerjanya itu kayak gitu. Cari startup untuk dimatikan, ada juga gitu. Jadi Google tuh kerjanya seperti itulah. Kami berharap nanti suatu saat kalau misalnya di Google tertarik, ya kami dibeli seperti itu. Kemudian arah pembayaran juga nanti bisa pakai kripto. Yang sekarang ini memang belum ya. Masih menggunakan metode lama. Kemudian dia sangat supporting Android apps ya. Kita tahu lah yang namanya Android itu kan di belakang itu kan ada Google ya. Jadi Google sangat mendukung sekali yang seperti itu. Nah ini alasan bisnis kami kenapa pilih Firebase. Pertama adalah Firebase ini produk langsung dari si Google gitu. Ya, produk langsung dari si Google. Nah, kemudian udah tahu lah Google kan siapa sih Google? Ya kan? Yaitu yang perusahaan yang bentukan yang si Om Larry itu kan memang perusahaan tajir ya, perusahaan nomor satu lah seperti itu ya. Nah itulah alasan kami. Jadi kami pun ya tahu diri juga, kami kan kecil-kecil nih sekarang. Kalau bisa yang gratis-gratisan gitu ya. Tapi berharap nanti ya kami bisa besar. Makanya kami begadang-begadang ini bikin coding begitu ya. Kalau sukses kami jadi miliarder kami kan. Tapi kalau gagal ya udah ketawa-ketawa aja, dia nggak stres ya, santai aja gitu. Jadi harapannya ya nanti robot ini bisa bertarung bukan di kelas nasional lagi, tapi dipakai di mancanegara seperti itu. Kami memang bergeraknya dari Jakarta dulu, dari Jakarta, kemudian dari Singapura, nanti baru masuk ke negara-negara lain. Kemudian dia punya database canggih namanya NoSQL. Jadi begini, ini mungkin agak teknis sekali ya. Pernah nggak di Excel itu kalau misalnya kita insert data, itu kalau udah sampai 1 juta, itu nggak bisa dia. Nggak bisa di-insert lagi datanya. Kalau yang di SQL memang masih bisa, sampai 1 triliun bisa, tapi query language-nya itu lambat. gitu. Tapi kalau yang format JSON itu cepat ya. Nah, tapi kalau untuk ukuran kampus, nggak perlu yang database non-SQL, karena database SQL saja sudah cukup. gitu. Karena nggak butuh yang namanya database besar. Nah, kami butuh database sekelas yang JSON supaya ini kan transaksi seluruh dunia nanti ya, jadi kami butuh itu. Kenapa kami pilih Firebase? Karena itu. Kemudian Firebase dapat mengakomodir kebutuhan yang 5V tadi, itu jelas ya, itu jelas, itu nggak usah dipertanyakan lagi karena memang sudah dari sana mereka itu membangun tuh arahnya ke situ. Kemudian bersifat database real time ya, jadi real time scalable ya, kemudian security juga bagus seperti itu ya. Jadi real time itu gini, jadi nggak ada lagi yang namanya rekonsiliasi, kemudian melakukan yang namanya push pull server, nggak ada lagi tuh, cron job nggak ada, langsung real time semua. Jadi pokoknya berapa transaksi yang berhasil ya ditagih sama Google sama kami, ya nggak apa-apa, kami juga dapat duit kan, nggak apa-apa. Jadi semuanya happy gitu. Kemudian pembayarannya itu berdasarkan transaksi. Jadi modelnya itu bukan ada transaksi atau nggak ada transaksi bayar, tapi Google itu bilang ya udah kamu kan masih kecil, ya udah kamu bayar segini karena kamu bayarnya transaksimu masih kecil, tapi nanti kalau udah besar barulah kita digetok sama si Google-nya, kamu bayar lebih besar, kira-kira gitu ya. Kemudian bisa gratis ya.
Jadi bisa gratis dulu. Jadi ya itulah teori marketing, gratis dulu. Nanti kalau udah tajir, dapat income, baru dapat tagihan sama si Google-nya. Nggak apa-apa sih. Oke, nah ini alasan teknis ya. Jadi ini database Firebase. Ini memang database format non-SQL, jadi lebih cepat dibanding yang SQL ya. Yang SQL. Saya udah coba, tapi saya nggak bisa tunjukin. Kenapa? Karena laptop saya ini RAM-nya cuma 16. Jadi kalau saya coba nanti di SQL, saya insert data sampai 1 triliun, ini laptopnya hang. Jadi daripada nanti webinarnya gagal, saya nggak berani coba gitu. Jadi saya bisa tadi bikin script satu, pakai declare cursor, saya masukin data itu 1 juta, itu insert datanya udah delay lah seperti itu. Makanya saya nggak berani lah, udahlah saya nggak mau tunjukin lah. Nanti saya tunjukin nanti untuk adik-adik mahasiswa teknik SQL ya, analisis SQL nanti untuk melakukan cleansing. Kemudian ini bersifat real time, tidak delay, stabil dan otomatis grow dia. Grow. Jadi dia punya juga stabilitasnya terjaga lah. Kenapa terjaga ya Google gitu loh. Kita juga nggak tahu bisa begitu ya. Makanya otak-otaknya mereka sana jago-jago lah gitu. Pokoknya kita pakai aja lah mereka seperti itu. Nah, kemudian dia full integrated dengan Google Cloud Platform. Jadi, ya itu tadi, karena dia perusahaan IT raksasa ya, dia bisa melakukan itu semua. Kenapa dia bisa melakukan? Karena ya apa? Dia Google gitu. Google kalau kita belum tentu bisa gitu kan. Nah, makanya kita ngikut yang besar-besar aja lah, jangan jalan sendiri gitu. Kemudian ini full backend service-nya memang benar ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu kan kalau misalnya ada di aplikasi itu ada OLTP, maksudnya ke handphone atau ke email, ya kan? Nah, dulu saya yang namanya OLTP itu pakai SMS gateway saya. Pertama saya beli perangkatnya, kemudian saya sewa softwarenya karena saya nggak programming yang untuk yang compiler ya exe. Jadi saya bayar ini, kemudian saya bayar pulsa lagi. Udah bayar pulsa, itu bayarnya mahal lagi. Yang saya kan biasa itu kalau misalnya di Telkomsel kita bayar tuh pulsanya, biasanya 1 kali kirim itu sekitar mungkin 50 perak kali ya, tapi kan kalau kirimnya banyak kan lumayan. Nah, Google mempermudah itu, kita nggak usah pusing-pusing lagi bangun sistemnya. Jadi tinggal kita centang aja, nanti Google yang akan melakukan autentifikasinya seperti itu. Jadi enak ya. Jadi dari sisi back-end-nya kita dipermudah. Kemudian arsitekturnya ringkas. Nah, itulah gunanya Google, mempersimplify yang namanya kerumitan-kerumitan yang ada di belakang ini. Jadi coding itu memang rumit ya Bapak Ibu ya. Jadi nggak gampang memang coding itu. Kemudian scalable tinggi, security-nya menggunakan Google Authenticator, itu jelas. Kemudian Google Analytics-nya. Nah ini bisa diakses dengan ini nih. Ini enaknya, kami pakai Xamarin, ya. Jadi kami pakai Xamarin, jadi enak melakukan codingnya. Nah ini saya perlihatkan nih seperti apa database Google-nya ya, yang si Firebase. Nah ini database-nya, saya sudah siap-siap ini. Nah ini nih database-nya Google nih. Inilah Firebase. Nah, kalau Bapak Ibu lihat, saya coba buka satu perbedaan supaya adik-adik mahasiswa tahu, ya. Saya buka SQL-nya, Saya buka SQL. Jadi enaknya di Google, kalau kita lihat di sini, dia ya ini ya, saya klik di sini. Dia integrasinya banyak. Kenapa bisa integrasi? Ya karena Google. Karena dia Google, gitu aja sih jawabannya sih. Bukan karena gimana-gimana. Tuh, banyak sekali dia integrasinya. Jadi kalau kita butuh-butuh yang lain-lain, ya kita pakai aja mereka. Seperti itu ya, nggak usah pusing-pusing gitu. Nah ini banyak sekali. Bentar, saya connect dulu. Sambil connect, saya perlihatkan yang ini. Kemudian, saya juga akan perlihatkan yang namanya autentifikasi. Jadi kalau misalnya kita bikin user ya, itu misalnya saya bikin misalnya wcp@gmail.com gitu ya. Saya masukin passwordnya, dia langsung melakukan enkripsi. Jadi kita nggak usah coding lagi untuk mengenkripsi key public key-nya ini yang si user ini, nggak perlu. Tapi dia langsung enkripsi dan itu menjadi yang namanya ini istilahnya itu mandat. Jadi dia kasih mandat, kamu boleh masuk dengan user itu dengan enkripsi ini seperti ini. Jadi kita nggak benar-benar sangat dibantu dari sisi pemrograman backend-nya seperti itu ya. Nah ini usernya. Jadi kalau misalnya usernya ini, ya inilah passwordnya. Kita nggak tahu passwordnya itu apa ya seperti itu. Kemudian sign in metodenya itu banyak ya, sign in metodenya banyak seperti itu ya.
Nah, seperti apa tampilan si Firebase ya? Sebenarnya Firebase itu ada dua, ada yang real time, ada yang Firestore. Kalau saya pakainya yang real time karena ini lebih murah biayanya. Tapi kalau untuk perusahaan seperti kelasnya perbankan, kalau dia mau migrasi ke sini, dia harusnya pakai yang Firestore database. Misalnya seperti ini. Beginilah usernya si Google. Jadi kalau misalnya, nah ini tadi sebelum ke sini, saya mau lihat nih, ini database-nya di Eropa nih. Kalau misalnya Bapak Ibu lihatnya, coba saya perbesar ya. Ini database-nya di Eropa, ya, di Eropa. Kita nggak tahu di Eropanya di mana, di Inggris kah, di Italia kah, nggak ngerti kita, ya. Kalau saya add, ya saya add nih, saya kecilin sedikit ya, saya add, kemudian saya tambah ini di sini nih, saya tambah, ya. Dia bisa punya anak lagi tuh, saya tambah, ini saya tambah lagi nih, bisa tuh, terus aja begini sampai capek tangan, terus. Kayak begini. Ini misalnya ini katakanlah misalnya mahasiswa gitu ya. Mahasiswa. Saya bisa kasih anaknya nih. Bisa saya kasih anaknya. Misalnya mahasiswa katakanlah misalnya alamat atau nama. Bisa saya tambah lagi nih. Alamatnya misalnya kotanya di sini. Bisa gitu. Jadi dia sifatnya apa? Kalau di IT itu namanya parent child. Jadi bapak dan anak gitu ya. Nah, itu seperti ini. Bisa nambah terus nih. Ini saya scroll lagi ke sini, saya tambahin, terus saya begitu. Sampai kita sesuai dengan kebutuhan kita, mau apa aja gitu ya. Unlimited. Inilah yang menyebabkan kami tertarik di sini karena kami nanti main-main di database big data. Karena orang transaksi kripto di dunia itu sekitar 3 triliun dolar sehari. Ya. Dan kedepannya kami tidak hanya main di robot kripto, tapi kami adalah penyedia teknologi robot untuk main di forex, di saham. Nanti kan Bapepti sama OJK mau meregulasi yang namanya aturan ini ya, kami bisa nanti main di situ. Jadi kami bikin robotnya seperti itu. Jadi bukan manusia lagi yang dagangin, tapi robot. Nah ini unlimited ya. Kalau kita lihat di sini unlimited, begini nih struktur datanya. Struktur datanya parental. Beda struktur data yang di sini. Kalau di sini kita lihat di sini ya, big data. Kalau saya table, saya bikin table di sini, saya create table, ini saya besarin ya, biar kelihatan besar, buat adik mahasiswa nih ya. Jadi ini trainingnya kan lumayan lah, daripada training di luar sana bayar kan, sini aja. Misalnya saya bikin kolom 1 gitu ya. Ini terbatas, nggak bisa unlimited ini. Dia akan namanya Stack Overflow, akan error dia. Ini terbatas. Jadi karena dia terbatas, inilah yang menyebabkan kami pakai Google seperti itu ya. Tadi saya bikin script ini error karena datanya udah terlalu banyak, jadi nggak bisa saya lanjutin supaya tidak hang ya seperti itu. Nah, inilah si yang namanya si Google Firebase ya. Google Firebase. Sebenarnya ada database yang mirip dia namanya MongoDB namanya. Tapi dia tidak punya Google. Ya, tapi powerful juga untuk masalah scalability data. Kami pakai Firebase karena itu punya Google seperti itu. Tapi kami nggak pakai yang namanya kayak MySQL, SQL atau misalnya Postgre, nggak akan pakai seperti itu ya. Nah, saya juga mau tunjukin kepada adik-adik mahasiswa seperti apa sih big data itu. Nah, inilah big data. Jadi kalau big data itu adalah kita mengurus dapur kita. Jadi ada namanya software chip panel, itu ada kita dikasih sama si internet provider ya. Kita bisa mengurus data-data kita. Inilah dia. Seperti ini ya. Seperti ini. Data saya nggak banyak memang, tapi data saya beragam seperti itu. Mau email bisa seperti ini. Bisa tinggal create aja emailnya di sini. Create email ya. Ya, seperti ini ya. Oke, saya balik lagi. Nah, saya pertunjukkan ke adik-adik tuh misalnya mau yang namanya filenya ada di mana? Nah, ini filenya. Ini seperti folder juga ya, seperti Explorer. Inilah filenya ya. Saya tidak tunjukkan lagi programnya kartu kerahasiaan ya. Jadi ini pun sebenarnya kalau presentasi jarang-jarang dibuka dapurnya seperti ini ya. Nggak akan mungkin lah karena saya memang startup, ya udahlah nggak apa-apa. Ini juga bukan data yang terlalu bukan data keuangan lah kira-kira seperti itu. Mau lihat database-nya bisa di sini, lihat database-nya. Ini bisa nih. Lihat database-nya, ya kan? Nah, jadi kita dikasih keleluasaan untuk mengurus data. Jadi yang sekarang teknologi terbaru itu adalah
Eh, kalau ada di sini jurusan komputasi, dulu orang suka mainnya virtual mesin gitu ya. Sekarang tuh udah nggak begitu lagi. Jadi ada kekurangan virtual mesin. Kalau kita mau desain virtual mesin harus membuat satu operating system. Nah, ada sekarang namanya kontainer. Jadi kalau kita butuh satu kontainer ya kita dikasih satu. Kalau butuhnya dua dikasih dua. Jadi berapapun kamu butuh ya mereka kasih. Yang penting bayar gitu aja sih sebenarnya. Jadi intinya ujungnya memang duit ya bayar gitu. Nah, di atas kontainer tuh ada yang namanya software besar yang namanya Kubernetes gitu ya. Jadi itu kita bisa mengatur ini jualan kita. Jadi yang melakukan software-software itu adalah perusahaan-perusahaan yang menjual data center. Kalau saya nggak perlu software-software begituan karena saya bukan jualan storage. Saya kan di hilirnya saya, tapi di hulunya perusahaan itu yang menjual. Jadi misalnya kayak USU nih. USU kalau USU masih main-main di mesin sendiri, saya sarankan udahlah pindah aja lah ke cloud. Pelan-pelan pindahin ke cloud karena biayanya jauh lebih murah dibanding pertama beli server, ya kan? Pasang AC, terus pasang replikasi mungkin ya, kemudian pasang macam-macam security lah, firewall lah, macam-macam. Mendingan cloud aja. Bandingin aja. Kalau sistem mereka seperti webnya itu pakai model yang SQL, jangan pakai Firebase, tapi pakai saja yang SQL tapi di cloud gitu loh kira-kira. Jadi jangan langsung pindah sistemnya ya, nanti pusing gitu loh, error nantinya. Pelan-pelan saja, pelan-pelan, nanti lama-lama akan masuk ke cloud. Oke, materi selanjutnya saya ingin buat adik-adik. Jadi ini materi yang bagus sekali. Saya mau nunjukin ini yang Tableau ya. Kemarin kan Tableau, kemarin kan saya bikin data Tableau untuk data COVID ya, data COVID. Nah, mungkin nggak terlalu cocok untuk kampus. Saya bikin satu tampilan dashboard untuk kampus. Nah, bikinlah seperti ini di kampus. Kalau kampus USU, seperti tadi yang dokter tadi kan, itu kan saya lihat grafiknya kan pakai Excel itu. Kalau ini bisa dibikin, itu pastilah kampusnya naik kelas lah. Nah, pertanyaannya adalah butuh konsultan nggak? Sebenarnya kalau untuk Tableau ini nggak butuh konsultan, 1 jam kelar. Tapi yang butuh konsultan itu adalah melakukan mapping table di dalam database operasionalnya, karena basisnya itu adalah database yang ada di operasionalnya, ERP tadi, kemudian sistem-sistem yang online atau yang offline itu bagaimana cara memappingnya, memitigasi database itu sehingga menghasilkan yang namanya dashboard monitoring. Seperti ini misalnya. Di USU, katakanlah misalnya, ini tahunnya nggak saya bikin sih ya, total mahasiswa 10.000. 10.000 itu dari mana? Nah, laki-lakinya ada sekian, perempuannya ada 6.450. Nah, itu di mana aja mereka? Kelihatan nih. Ini kan kelihatan nih. Cuman warnanya ya namanya desain pas-pasan lah ya. Tapi udah kelihatan ekonominya sekian, informatika sekian, kedokterannya sekian. Nah, ini misalnya jurusan ekonomi apa aja, akuntansinya sekian. Ini kan grafik nih semuanya. Seperti ya. Kemudian grade-nya di mana? Tingkat 1, tingkat 2 berapa. Jadi ini kalau misalnya pejabat di kampus itu bertanya, berapa mahasiswa kita sekarang? Ini Pak, lihat sendiri gitu loh. Jadi nggak usah telepon-telepon lagi. Nanti susun lagi di Excel, lama lagi. Jadi begitu aja. Nah, setelah data mahasiswa masuk, bikin lagi tuh monitoring untuk dosennya. Udah habis dosennya, bikin lagi tuh untuk risetnya. Berapa ide startup yang masuk, berapa yang jadi proposal, berapa yang jadi platform, berapa yang bisa menghasilkan uang. Kan bisa seperti itu. Itu bisa dikuantifikasi. Nah, kalau mulai detailnya kayak gini nih. Tuh. Ya kan? Jadi kalau untuk yang kemarin menjawab pertanyaan dari profesor yang dari Unimed, supaya dapat murah Tableau ini, bikin surat ke Singapura. Kami dari kampus minta lisensi untuk keperluan ngajar. Itu biasanya dikasih diskon besar. Kemudian konsultannya jangan pakai perusahaan, karena belanja konsultan itu mahal. Pakai aja konsultan yang pribadi-pribadi seperti itu ya. Itu jauh lebih murah. Nah, ini seperti ini datanya. Nah, ini datanya dari mana? Saya mau tunjukin begini, ini menariknya di sini. Jadi begini, buat adik-adik mahasiswa, jadi yang rumit itu adalah di sini sebenarnya, di processing yang ini ya. Jadi kalau misalnya saya ambil datanya, ada yang namanya SQL. Jadi kalau ada data, kalau kita
main-main di Excel itu nggak akan selesai pekerjaan. Itu pekerjaan berhari-hari, tapi dengan SQL itu datanya bisa diselesaikan dalam waktu hitungan jam seperti itu. Jadi cleansing ini yang rumit gitu loh. Jadi harus jago yang namanya SQL seperti itu. Misalnya data ini, saya ingin tahu nih, ini data si laki-laki 3099 dari mana gitu loh. Saya bisa cari datanya seperti itu ya. Jadi kalau ini saya count ya, itu munculnya benar segini, benar ya. Sini saya besarin ya. Bisa nggak ya? Bentar. Biar tidak ada dusta nih. Suaranya Pak Evelyn. Oh sorry, Ya. suaranya ya. Sorry. Jadi saya ulang sedikit. Saya masih ada waktu ya, sekitar setengah jam. Bikin tablunya itu, kalau bikin tablunya adik-adik mahasiswa ya, itu gampang. Jadi ini ada software Tableau, itu bisa diminta license-nya ke Singapura, ya, supaya harganya, karena nggak kemana-mana, project Tableau itu rata-rata udah ratusan juta. Tapi kalau bikin surat ke Singapura, itu bisa lebih murah license-nya. Kemudian implementornya cari yang freelance, ya seperti itu. Adik-adik mahasiswa juga bisa diajarin. Tapi yang rumit itu adalah di sini, di cleansing data, di cara memappingnya. Jadi kalau misalnya saya mau lihat data si laki-laki ini berapa sih jumlah yang 39 dari mana? Itu saya bisa dengan menggunakan yang namanya seleksi query. Ini angkanya 399. Jadi kalau saya juga ingin tahu yang namanya ekonomi itu berapa nilainya, saya bisa tinggal ganti aja di sini. Ya. Jadi kalau saya lihat atributnya seperti ini, jadi ada yang namanya fakultas, saya akan ganti di sini jadi fakultas. Ya, fakultas sama dengan ekonomi. Maka muncullah angka segini, ya. Sama dia. Sama. Jadi yang rumit itu adalah melakukan mapping data, mitigasi data, dan bagaimana mengkonekkan banyak data dari aplikasi-aplikasi yang ada di sebuah kampus. Itu yang rumit. Kenapa? Karena banyak kampus besar memang belum ada ERP-nya. Kenapa? Karena untuk kita bicara ERP itu bicaranya proyek puluhan miliar. Jadi investasi ke sana juga besar. Tapi bikinlah dashboard ini yang kecil-kecilan di fakultasnya masing-masing. Seperti itu, ya. Prodinya seperti ini ya. Kemudian ini murid-muridnya seperti ini. Kan kalau presentasi ketemu sama rektor kan enak gitu. Pak, ini Pak, kami udah bisa begini Pak. Ini Pak, riset kami nih Pak, minta duit gitu. Kan gampang. Jadi ketika saya lihat presentasi dari narasumber sebelumnya, kenapa enggak riset itu dijadiin startup? Jadi bahan startupnya adalah kita sebagai di tengah bridging mencarikan funding. Nanti kalau udah ketemu fundingnya, ya minta share dong, ya kan? Jadi fokus nanti si dosennya sebagai researcher di situ, tapi ada lembaga khusus yang dibentuk sama kampus untuk mengerjakan hal-hal yang non teknis gitu. Misalnya kayak proposal, bikin katakanlah misalnya anggaran, atau misalnya bikin pengurusan apa, atau mencari katakanlah misalnya industri mana yang cocok seperti itu. Jadi mereka nggak disibukkan di situ. Itu presentasi saya. Terakhir sebelum saya jawab, saya mau tunjukkan sedikit untuk yang robot ya. Jadi ini robotnya. Jadi supaya tidak ada dusta bahwa kami yang bikin robot ini. Jadi kalau ini source program, saya tidak tunjukin source program di sini. Ini source program yang menu aja, jadi nggak terlalu rahasia. Kalau bisa lihat di sini, saya besarin ya. Ini saya besarin, bisa nggak ya? Nah, jadi di sini ada yang namanya Firebase ya. Di sini ada Firebase. Jadi benar-benar kami menggunakan Firebase, kemudian resource-nya Firebase, dan semuanya di belakangnya ada Google ya. Jadi kami benar-benar menggunakan Firebase dan Google seperti itu ya. Jadi ini programnya, saya tidak akan tunjukkan. Jadi kira-kira nanti robotnya seperti ini kalau udah jalan. Seperti ini ya. Jadi nanti gunanya robot ini adalah bisa mentransaksikan langsung semua perintah dari si pemilik robot ke Binance. Binance adalah pasar kripto terbesar di dunia. Kira-kira itu presentasi saya. Silakan adik-adik mahasiswa belajar bikin visualisasi data, gajinya besar. Jadi kalau nanti kami sudah bisa ini robot ya, kami akan menggaji
orang-orang yang memang profesional dan gajinya itu nggak hitungan juta lagi, tapi udah di atas 25 juta. Karena memang engineer-engineer yang seperti ini memang harus dibayar mahal dia supaya dia tidak kabur seperti itu ya kira-kira. Dan memang programnya juga rumit gitulah. Kira-kira seperti itu kalau kita lihat dari struktur datanya ini, struktur programnya memang rumit sekali. Jadi ini pun kami mengerjakan 2 orang. Program utamanya ada di teman juga di Malaysia. Giliran saya adalah melakukan yang namanya testing program, termasuk juga desainnya saya perbaiki sedikit-sedikit, tapi nggak bisa maksimal karena saya bukan orang desain gitu, tapi kita orang back end semua. Tapi ketika nanti sudah menghasilkan uang, ya kami carilah orang yang qualified untuk itu supaya robotnya bagus. Kira-kira itu saya kembalikan ke narasumber. Terima kasih. Silakan, panitia. Oke, terima kasih kepada Bapak Evelyn ya. Luar biasa sekali topiknya. Mudah-mudahan kita semua juga bisa memahaminya karena tidak semua kita di sini orang IT. Luar biasa Pak, presentasinya memberikan informasi ya dan pengetahuan kepada kita ya. Itu tentang manfaat menggunakan Google Firebase solusi untuk big data ya, baik bagi dunia kampus, dunia usaha dan bisnis serta bidang lainnya. Ya, kalau tadi saya bisa sedikit menyimpulkan ya di mana Google Firebase ini dapat mengakomodir kebutuhan big data ya. Semoga apa yang disampaikan beliau itu memberikan manfaat bagi kita semua, terlebih ya bagi mahasiswa yang menyukai IT ya dan juga ingin memulai startup. Kalau saya lihat di sini waktunya ya itu masih ada banyak waktu ya, atau bagaimana Pak Rikson? Kalau misalnya ada adik mahasiswa atau Bapak Ibu ya yang di sini ingin mungkin memberikan pertanyaan ya terkait dengan topik yang disampaikan oleh Bapak Evelyn ya, kami berikan kesempatan mungkin 1-2 pertanyaan. Ya, silakan Bapak Ibu. Atau mungkin Pak Tarigan, Pak Krista, boleh Bapak silakan. Oke, terima kasih Bu. Nah, ini Pak Evelyn ini luar biasa, sudah jauh di luar saya ini. Jadi saya pun bertanya agak susah, tapi ya baguslah. Pak Evelyn. Ya Prof. Ya, jadi itulah bedanya praktisi dengan kami akademisi Pak. Jadi memang tidak bisa kami ikuti atau membuat proyek-proyek kecil, tapi karena ada tadi sudah Bapak tampilkan tabelio untuk kemahasiswaan di Universitas Sumatera Utara itu tadi, contohnya tadi, mungkin ini nanti bisa kami resek-resek sama Pak Rikson, karena itu sudah sepertinya jadi Bapak buat, mungkin nanti ke depannya bisa kita carikan pendananya nanti, kalau bisa ini kita korporasikan lah Pak, gimana kira-kira Pak? Ya, gini Pak Tarigan. Ya. Kalau dari sisi konsultan nggak masalah, saya nggak dibayar pun nggak masalah Pak. Paling itu saya Pak. Jadi cuman license-nya itu Bapak harus berjuang karena mahal license-nya Pak. Tapi kalau misalnya kita buat surat ke Singapura tadi dengan dengan konsultan pribadi, mungkin nanti Pak Evelyn bisa kasih nama-nama atau orang-orangnya sehingga nanti bisa lebih cheap lah, lebih murah lah. Bisa Pak, bisa. Jadi kalau konsultan tablo itu Pak di pasaran itu per Mendes Pak. Per Mendes itu bisa dikatakan $500 per days. $500 per days untuk ukuran profesional. Nah, nanti kalau misalnya mau konsultasi ya jangan begitu. Ya, pribadi saya ini kan buat kampus kan. Gitu loh. Iya. Dulu saya pernah pakai juga itu karena saya kan ada juga kerja di rumah sakit khusus untuk radioterapi. Dulu kami pakai itu orangnya itu yang dari Australia, tapi kantor besarnya di Hong Kong. Iya. Tapi dia pernah kami ajak dulu di rumah sakit untuk membuat sistem operasional big data untuk segala penyakit kanker di seluruh dunia dan penyakit-penyakit yang lain semua dan pengobatannya semua. Itu dia tarifnya itu cukup mahal. Jadi kalau ada Pak Evelyn dapat itu dari Singapura itu saya kira suatu hal yang sangat bisa dekat program kita ini, bisa kita kolaborasi gitu Pak. Bisa Pak. Jadi prosesnya Pak nanti bikin surat ke Singapura, nanti mereka disposisi itu Pak prinsipalnya ke Jakarta. Jadi nanti setelah keluar surat disposisi ke Jakarta, mereka
tetap nanti license-nya dari Jakarta, tapi diskon harganya sehingga satu license tadi yang konkuren itu bisa dipakai rame-rame. Nah, kalau nanti ini sudah dapat, nanti kita baru mapping yang namanya kebutuhan Bapak. Kita lihat tuh ada nggak sumber datanya. Kalau ada sumber datanya, pasti bisa. Gitu, Pak. Jadi gini, ini Pak Rison pun lagi buka video dia. Jadi gini Pak Rison, ini Pak Evelyn sudah bersedia. Jadi kita nanti tolong bikin suratnya. Tapi nanti kalau sudah keluar suratnya, kami mohon nanti Pak Evelyn jangan menghilangkan diri lah. Bantulah kami. Kami pun serius ini Pak. Karena itu di mana-mana di bandara-bandara saya lihat sudah seperti itu semua Pak. Sudah seperti operasional seperti tabloid itu tadi semua. Jadi gampang sekali seperti COVID itu kan dari seluruh dunia kita bisa lihat. Iya. Nah, saya tertarik juga Pak. Bedanya mereka punya duit Pak bayar konsultan. Kalau kampus kan ya itulah dimaksimalkan. Itu Pak. Nah, ini ada Bu Lisna, ada Pak Prof dari Unimed tadi. Nah, kita tolong nanti buatkan satu Pak Riksen ini ke depannya Pak. Baik, siap Pak. Oke, terima kasih Pak Evelyn. Nah, saya kembalikan ke Lisna. Kami silakan. Ya, terima kasih Pak Krista Tarigan ya untuk itunya. Pertanyaannya dan juga komentar terhadap yang disampaikan oleh Pak Evelyn. Ya, saya juga ingin lebih menguatkan mudah-mudahan Pak Evelyn juga sehabis juga nanti WCP program ini juga tetap membantu kampus kita ya Pak ya. Baik Universitas Negeri Medan maupun Universitas Sumatera Utara, itu harapan kami Pak. Kami nggak dari situ Bu, duit kami nanti dari kripto aja Bu. Oke Bu. Nah, kalau sukses miliarder, kalau nggak sukses ya kita ketawa-tawa aja. Siap Pak. Oke, buat itu Bapak Ibu sekalian, atau mungkin sehabis ya, terakhir untuk yang sesi yang terakhir saja. Oke, sekali lagi terima kasih yang sebesar-besarnya kami sampaikan kepada Bapak Evelyn ya, buat informasi yang telah diberikan kepada kami ya. Oke, and now we continue dengan sekedar laporan saja seperti kata Dr. Nusara tadi. Jadi crowdfunding itu adalah mengambil dana dari masyarakat. Nah, USU supaya bisa mengambil dana dari masyarakat, dia harus punya izin yang namanya ke OJK. Bikin saja suatu bentuk perusahaan kecil, kemudian apply saja, sehingga nanti bisa mengambil dana dari masyarakat. Nah, untuk membangun startupnya, saya bisa diandalkan di situ. Bagaimana cara mengambil uang dari masyarakat dari fintech namanya. Itu bisa. Tapi yang penting harus dilakukan profesional. Karena apa? Jangan sampai ketika nanti dana masyarakat ini sudah masuk, tahu-tahunya proyeknya nggak jalan, nanti ada pasal tuh nanti penggelapan dana itu harus diantisipasi itu. Bagaimana supaya tidak didelik secara hukum namanya penggelapan dana. Makanya benar-benar creation daripada riset itu ini bisa menghasilkan dari sisi nilai bisnis. Kemudian ini dijual ke industri. Namanya riset harus diuji di alam secara fisika, benar nggak ini gitu. Nah itu nanti bisa income-nya banyak gitu, bisa dari riset, hasil riset atau misalnya hak paten gitu seperti itu. Ini dijual ke industri. Nah inilah makanya kalau ini belum terbentuk di USU itu yang namanya inkubator kecil tadi, kalau disuruh jalan sendiri-sendiri itu dosennya nggak akan bisa, nggak fokus dia. Gitu. Itu usulan dari saya, namanya crowdfunding dalam rangka alternatif pembiayaan riset. Jadi di satu sisi dosen bisa mencari dana riset dari lembaga yang lain, ya, peer to peer namanya kan, peer to peer, tapi bisa juga dengan menggunakan fintech. Gitu. Dan sekarang fintech lagi menjamur, walaupun dalam kutip itu pinjol ya, pinjaman online, tapi itu fintech juga. Itu. Oke, terima kasih Pak Evelyn buat masukannya. Sangat tertarik sekali Pak dengan yang Bapak kemukakan tadi. Ini saya jadinya sangat inovatif lah. Kebetulan saya juga mengajarkan Science and Entrepreneurship Pak ke mahasiswa saya. Ini banyak mahasiswa saya yang saya suruh join ini ke sini. Tapi memang kebanyakan yang saya buat itu memang masih sekedar teori ini kepada anak-anak. Makanya saya menghimbau kepada mereka ini salah satu keynote speaker kita ini memang sangat itu expert ini di bidang untuk IT dan itu ya entrepreneur. Ayo silakan gabung. Terkait tadi yang Bapak itu ya kemukakan terkait dengan inkubator bisnis ya di universitas. Ini saya ingin mengemukakan Pak, 2019 dengan 2020 ya itu mahasiswa kita memang sangat-sangat kreatif Pak, walaupun kita belum punya itunya. Jadi kita itu
tahun 2019 saya ingat betul waktu timnas di Bali, salah satu tim kita itu mahasiswa kita itu PKM kewirausahaannya Pak itu mendapatkan medali perak dan di 2020 itu perunggu. Tetapi sayangnya itu tadi Pak, hasil mereka itu kan sangat bagus, tapi karena mungkin pembinaan itu Suaranya hilang. tidak ada. Coba geser dulu Ibu Lisna, mungkin jaringan. Coba geser. Mungkin mempunyai inkubator bisnis, ya. Suaranya putus-putus. Mahasiswa kita itu bisa jalan. Atau videonya dulu dimatikan. Nah, matikan videonya dulu. Putus-putus suara Ibu Lisna. Mungkin udah bisa ditangkap Pak Evelyn ya? Bisa ditangkap Pak? Kalau big picture-nya belum, tapi mungkin intinya begini, mereka memenangkan kompetisi, tapi kompetisi stop sampai di situ, mahasiswanya mungkin cari pekerjaan tempat lain, jadi yang namanya ide itu terbunuh secara alami, jadi layu sebelum berkembang, kira-kira begitu kali ya? Dia belum lulus ini, masih mahasiswa, tapi mau membisniskan temuannya itu gimana itu? Nah, jadi gini, saya share screen satu ya, supaya ini ada insight buat teman-teman di kampus ya. Jadi begini ya, kalau lihat share screen saya, ini sebenarnya belum saya publish, tapi bolehlah sedikit ya, karena nanti bisa kolaborasi nanti di sini. Intinya adalah bahwa kita jujur saja lah, tos-tosan gitu ya, tos-tosan. Dosen kalau mau riset, kalau nggak ada duitnya nggak mau riset dia, udahlah jujur saja lah, tos-tosan nih, ya kan? Yang banyak sekarang dilakukan adalah apply judul ke dikti, kemudian ada duitnya turun selesai, ya kan? Kalau dananya dari industri, maka yang diriset adalah kepentingan si industri tersebut, itu no problem juga gitu ya. Nah sekarang ini harus diubah mindset-nya, Jadi startup itu yang paling gampang membuat startup itu adalah melakukan otomatisasi pekerjaan yang manual dalam bisnis secara konvensional, kemudian dibikin startup. Tetapi tantangannya nggak sampai selesai di situ. Kalau ada startup yang membuat produk dari hasil sains, pasti startup itu pasti akan laku. Contoh yang paling gampang sebenarnya, manusia itu kan ingin hidup lebih panjang dong. Bagaimana caranya membuat suatu formula supaya hidup manusia lebih panjang? Seperti itu ya. Nah, misalnya orang Medan kan suka berobat ke Penang tuh. Iya kan? Bisa nggak bikin suatu formula yang untuk katakanlah misalnya supaya tubuh ini jantungnya lebih bagus seperti itu. Nah, itu kan startup itu kan bisa dimulai dari riset. Ketika itu sudah jadi, harus ada tim inkubator di situ yang supaya si researcher ini tidak lagi memikirkan hal-hal yang non teknis gitu. Jadi harus butuh yang namanya inkubator tadi. Nah ini inkubatornya sebenarnya di Indonesia sudah ada. Ini pun sebenarnya bisa dibikin di-create sendiri sama kampus sebenarnya. Tapi kalau kampus tidak punya kemampuan, artinya punya ada keterbatasan SDM, undang saja dari luar kerjasama gitu loh. Sehingga kampus itu sebagai sebagai pusat keilmiahannya bisa fokus di situ. Nah, jadi kalau saya lihat di sini ada satu lagi nih slide-nya adalah inilah yang disebut dengan kajian yang harus dilakukan oleh tim tadi. Jadi bukan asal tunjuk karena kenal sama si A dia boleh. Tunjukan nggak bisa begitu, benar-benar kita harus fair dan profesional gitu. Jadi ketika kita melakukan sortir mana ide-ide yang mau yang dimasukkan dalam suatu alternatif pembiayaan atau misalnya peer-to-peer funding, itu benar-benar bahwa judul ide dari research itu benar-benar memang bisa teruji dan ini bisa menghasilkan uang. Supaya apa? Pada akhirnya yang namanya orang minjam uang, ya itu pasti dia akan tanya uangnya hilang nggak ini.
Kalau nggak hilang kemana nanti? Bisa berkembang nggak uangnya? Ya inilah modeling ini yang harus diterjemahkan di dalam kertas. Apakah dalam bentuk obligasi kah? Atau dalam bentuk saham kah? Kecuali kalau memang kita dapat funding dari institusi yang memang itu uang dari langit gitu. Nah inilah tantangannya. Apa namanya, lembaga ini dibentuk dulu kecil-kecilan, dan saya kira MIFA itu tepat starting awalnya, karena ini kan jurusan sains kan, nggak cocok ini dipakai untuk di bidang jurus fakultas misalnya sipil. Kalau di jurusan sipil pasti project, ada SPK, di itu tuh SPK-nya dibiayain, project ujung-ujungnya. Tapi kalau sains nggak bisa begitu. Nah inilah kuncinya di situ, harus ada lembaga ini, kemudian dibikin metodologinya, ditunjuk aja orang-orangnya, mungkin 3-4 orang, baru dibikin KPI-nya, berapa idenya 1 tahun, berapa yang jadi proposal, dari proposal jadinya ke platform seperti itu. Ini entah gimana caranya, pokoknya kerja kepala ke kaki, kaki kepala, itu silahkanlah kampus lah yang punya caranya sendiri. Kira-kira begitu. Terima kasih Pak Evelyn ya. Ibu Lisna udah bisa gabung. Ada clear apanya? Oke. Baik Bapak Ibu ya, kalau tidak ada pertanyaan ya, kita sudah melampaui jam 1:12 menit ya. Nah, jadi di akhir acara ini kita mensummarize ya, meringkas ya, apa sih yang kita dapatkan ya dalam poin-poin yang kita bicarakan selama kurang lebih 4-5 jam ini ya. Pertama adalah bahwa semua kita ingin mendatangkan kebaikan. Nah, itu nilai pentingnya. Semua orang ingin mendatangkan kebaikan. Nah, mendatangkan kebaikan ini yang caranya berbeda. Ya kan? Nah, caranya yang berbeda. Ya. Nah, cara yang berbeda itu tidak apa-apa, asalkan dia nanti hasil akhirnya mendatangkan kebaikan. Nah, Ibu Suryati mengenalkan bagaimana mengelola persoalan kita ya. Ya, saya berterima kasih, saya jadi nemu TWAS ya. Nah, itu peluang baru ya yang belum pernah kita tahu ya. Memberikan international funding dengan cara itu ya, Pak Rusop dengan JICA-nya ya. Kemudian Pak Ron ya, yang berkarir di luar Indonesia ya, di Singapura, dan dia menawarkan bantuan yang banyak ya, nilai baiknya itu menawarkan bantuan yang banyak bagi kita ya, sebagai orang Indonesia yang berkarir di luar negeri, dia sayang sama kita ya. Nah, jadi dia ingin berbagi itu. Nah, kemudian pengalaman-pengalaman Christina, saya ya, mengalami international funding ini, ternyata semua itu adalah nilai-nilai baik yang mau dikembangkan. Nah, dan saya sangat setuju yang disampaikan Pak Evelyn ya, bahwa memang hakikatnya dosen itu punya kesibukan yang luar biasa ya. Nah, bahkan 24 jam itu kurang ya bagi seorang dosen, baik di Indonesia, baik di Malaysia, baik di Singapura, saya yakin itu. Kita kekurangan 24 jam sebagai seorang dosen. Ya. Karena kita harus mempersiapkan materi kuliah kita. Ya. Kita harus mempersiapkan waktu kita membimbing mahasiswa mulai S1, S2, S3. Kita harus buat penelitian supaya kita bisa eksis. Ya. Buat penelitian supaya ada dana penelitian kita. Lalu kita dituntut luaran, buat lagi tulisan. Kemudian nggak bisa hanya 2 dharma, kita harus buat pengabdian. Lalu cari lagi uang untuk bisa pengabdian, buat proposal. Buat lagi luaran lagi di ujungnya. Kemudian dipaksa lagi tugas sekarang ya, di luar tridharma ini namanya PKM, ya kan? Nah, jadi bukan hanya penelitian kita aja, tapi membimbing mahasiswa supaya memenangkan program kreativitas mahasiswa. Di tengah semua kesibukan itu, kita juga harus diajari bagaimana memahami platform Google, platform e-learning, platform Zoom, ya, dalam waktu bersamaan. Sehingga memang
kita kekurangan waktu. Maka harus ada memang lembaga itu ya yang mengurusi funding ini ya. Kalau semua dosennya ya akhirnya dia kelelahan ya. Akhirnya kalau udah kelelahan dia menyerah lah. Ya sudahlah, saya fokus ke yang lain saja gitu ya. Tetapi kalau ada badan itu memang ya dosen itu dijemput gitu ya. Bapak kepakarannya apa sih, Ibu kepakarannya apa? Nah, itu akan memudahkan ya dosen tetap bisa melaksanakan fungsi-fungsi utamanya, tetapi tidak kehilangan juga kepakarannya ya, keekspertisannya ya. Dia tetap bisa melakukan riset ya, di labnya ya. Tentu semua itu adalah impian kita yang dimulai dengan kebaikan ya. Tentu saya ingin lab saya seperti labnya Ibu Suryati. Ibu Suryati pun ingin labnya seperti di Australia. Yang di Australia pun ingin labnya seperti di MIT. Artinya itu adalah progresif yang positif. Nah, tetapi tidak bisa kita menyerah ya, karena lab saya tidak seperti Ibu Suryati, saya pindah aja lah ke UPM, enggak bisa. Ya, tetap kita harus membagusi apa yang ada di hadapan kita. Saya tentu tidak bisa bangun pagi, lari-lari ke lab saya, lalu di lab itu sudah terjadi aktivitas penelitian. Itu adalah hal yang mustahil yang sampai hari ini terjadi pada diri saya. Tetapi itu adalah tantangan. Mungkin nanti cucu-cucu saya yang bisa menikmati itu. Tetapi jalannya itu adalah kita bangun hari ini ya. Semoga cucu kita nanti 20 tahun lagi dia sangat senang ya melakukan penelitian di lab kita. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, internasional mau hujan itu loh ya. Ibu Rosmawati lupa aja off kan. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, international funding memberikan nilai-nilai positif. Pertama adalah bagaimana saling menghargai 2 negara, 3 negara, 4 negara yang berbeda. Ya, dan itulah diajarkan oleh international funding, mengajarkan kejujuran, keadilan, dan kompetensi. Jangan bermimpi melakukan international funding, tapi kita tidak punya kompetensi. Ya, itu adalah hal yang tidak mungkin. Akhirnya, semoga nilai-nilai baik yang sudah disampaikan oleh para keynote speaker dapat Bapak Ibu dan adik-adik saya, para mahasiswa meng-catch up itu, menangkap itu, dan merenungkannya, lalu melaksanakannya dalam tugas-tugas pengabdian kita di tempat kita masing-masing. Sebagai penutup, tetaplah bergabung dengan kegiatan kami di minggu depan di acara WCP yang seri terakhir. Ya, kami menyadari Bapak Ibu sangat letih ya, teristimewa ya tamu saya ya WCP ya Ibu Suryati ya. Ini adalah pengalaman pertama bagi beliau ya mengikuti 12 seri ya tiap minggu ya selama 12. Nah, itu istimewa ya Bapak Ibu. Kalau ada WCP yang mau bergabung dengan program ini ya. Itu 12 tetap berapa jam gitu ya. Jadi atas nama WCP kami mengucapkan our high appreciation to Ibu Dr. Suryati as well as WCP and also the keynote speaker today. And we also deliver our thankful to Ibu, our Dean, Dean of Faculty of Mathematics and Natural Sciences, Ibu Dr. Nur Sahara Pasaribu ya. Di tengah-tengah kesibukan beliau ya, yang bisa sampai 3-4 Zoom ya, in the similar time ya. Tapi hari ini saya berbahagia masih bisa menyaksikan Ibu dekan saya yang cantik ya, yang bisa akhirnya punya waktu ya. Nah ini memang Pak Rektor juga masih mau ada waktunya, Ibu dekan juga nggak mau kalah ya. Jadi terima kasih Ibu dekan ya. Kita semua bisa mendengarkan ya penyampaian Ibu dekan ya. Tentu Ibu dekan
punya hal-hal yang baik pasti ya untuk memajukan MIPA di tengah-tengah plus minus dan tantangan yang dihadapi. Demikian juga Dear Honorable Pak Ron ya, beliau ada meeting jam 1 ya, tapi beliau kita akan punya kesempatan Ibu Suryati untuk Newton Fund ya, yang sudah ada kawan kita satu lagi ya, Pak Ron ya. Dan Prof Rusop ya, saya mendengar Ibu Suryati Prof Rusop ya sakit ya, ada ya. Nah, beliau ternyata sorry ya, terpapar COVID ya. Tapi Bapak Ibu bisa lihat ya, apanya itu ya, semangatnya walaupun begitu dia bisa sembunyikan gitu ya. Nah, jadi kita menghormati ya, di tengah-tengah sakit pun dia ingin berbagi bagi kita semua. Nah, inilah nilai-nilai baik yang harus kita contoh. Pak Evelyn ya, yang membuat mahasiswa dan kita semua menyadari bahwa banyak hal yang nggak kita lakukan rupanya di kampus kita. Ya, dan ini tugas kita bersama. Semoga ke depan kita bisa memperbaiki kelemahan-kelemahan kita. Tetaplah bekerja sama, tetaplah sehat, supaya kita tetap mendapatkan nilai-nilai baik dan berguna bagi banyak orang. Terima kasih Bapak Ibu, mohon maaf bila ada kekurangan. Salam sehat dan sampai ketemu pada minggu depan. Terima kasih, Ibu Suryati, Ibu Dekan, Pak Evelyn. Terima kasih, maaf sila-sila. Selamat Terima kasih. kasih. Terima kasih Bu Suryati. Ini ya, Pak Edson. Oke, Terima kita kasih lihat Bu sama-sama. semuanya. Ya, Manihat. Bu Suryati. Prof. Oke.